Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linatri Aryani dengan NIM 216438 dan teman saya Ananta Kintani Masruri dengan NIM 216423. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang kelas A2 kerjakan bersama-sama. Jurnal ini berjudul Cyberbullying in the Era of Digital Relationships: The Unique Role of Resilience and Emotion Regulation and Adolescent Achievement. Baik, saya lanjut. Latar belakang masalah, kaum muda semakin berinteraksi dan hidup dalam lingkungan online yang ditandai dengan komunikasi mata, tangan, jari yang secara dramatis mengubah hubungan, harapan, dan perilaku teman sebaya. Generasi internet berkomunikasi di semua domain dengan berbagi ruang ketiga, bukan rumah atau kantor atau sekolah, yang menjadi pusat kehidupan mereka. Lingkungan digital sangat ideal untuk berkomunikasi dengan teman yang sudah ada, atau mulai hubungan mix mode baru yang berasal dari online tetapi dikembangkan lebih lanjut secara offline. Komunikasi digital tidak mengenal batas geografis dan batasan waktu. Dan dengan demikian ini akan sangat membantu dalam berkomunikasi secara instan. Hal ini dapat mempengaruhi psikologis dan hubungan sosial. Berselancar di internet memiliki efek negatif seperti agresif dan perilaku disfungsional. Contoh nyatanya adalah cyberbullying. Tingkat paparan konten media antisosial yang lebih tinggi secara signifikan berkontribusi pada tingkat awal perilaku cyberbullying yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini bertujuan untuk mempelajari interaksi remaja di dunia maya dan mempelajari solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah cyberbullying. Literatur review, kata kuncinya yaitu cyberbullying, resilience, emotion regulation, adolescent well-being, youth, digital relationships. Dalam penelitian ini menunjukkan diferensiasi atau perbedaan gender yang signifikan pada remaja dalam regulasi emosi, penyesuaian socio-emosional, dan ketahanan dalam hubungan digital, serta keterlibatan remaja dalam cyberbullying. Pengalaman dengan cyberbullying, baik sebagai korban maupun pelaku, dikaitkan dengan tingkat harga diri yang jauh lebih rendah, bahkan setelah mengendalikan perbedaan demografis. Hasil menunjukkan laki-laki lebih banyak melakukan kekerasan teman sebaya daripada perempuan, serta lebih kecil kemungkinan menjadi korban. Studi ini menyoroti perlunya model pengaturan diri dan ketahanan untuk memodulasi emosi, gairah, dan perilaku di seluruh konteks, hubungan, dan kesulitan, untuk melindungi remaja dari keterlibatan dalam cyberbullying dan penyesuaian yang sehat, serta hasil yang lebih patologis, membutuhkan tingkat ketahanan dan kepositifan yang moderat. Tujuan penelitian, studi ini menawarkan perspektif rasional, regulasi, dan perkembangan emosi yang bersifat unik terkait cyberbullying oleh teman sebaya dan viktimisasi. Menjelaskan hasil fungsional dan disfungsional yang ditentukan oleh emosi positif dan negatif, serta menyiratkan kemampuan fleksibel mengatur ekspresi emosional. Memberikan strategi untuk menghadapi kesulitan dalam situasi emosional dan sosial akibat cyberbullying, serta membantu individu dan keluarga dalam mengelola turbulensi dan transisi kehidupan mereka yang terdampak oleh kekerasan dan kejadian traumatis yang dialami. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada jurnal ini menggunakan metodologi penelitian kluster analisis kluster, yang dimana objek yang dikaji dalam metode ini dibagi menjadi kelompok yang berbeda dan dibandingkan berdasarkan karakteristik tertentu. Pada jurnal ini, sampel nyaman bertingkat dari 494 siswa di Italia, mulai dari usia 13 sampai 19 tahun. M sama dengan 15,27, SD sama dengan 1,23. Pendekatannya dilakukan dengan cara diberi kuesioner laporan diri tentang keterlibatan intimidasi sekolah. Lalu, model linier umum, ANOVA, dan t-test digunakan untuk mengeksplorasi perbedaan gender. Hubungan antara variabel dan kontribusinya terhadap model prediktif. Analisis kluster juga digunakan untuk membuat profil remaja yang sudah dikelompokkan tadi berdasarkan pola ketahanan, hasil kesehatan, dan keterlibatan cyberbullying. Objek penelitian, 494 murid remaja berumur 13 sampai dengan 19 di Italia, 1005 remaja berumur 11 sampai 17 di Netherlands, 684 murid di Kanada, dewasa muda berumur 17 sampai 30 di Malaysia. Dalam sampel acak bertingkat, Kanada dari 684 siswa menemukan bahwa anak perempuan lebih sering mengalami cyberbullying daripada laki-laki. Laki-laki terlibat lebih banyak dalam cyberbullying daripada perempuan di saat remaja akhir dan memasuki tahun-tahun usia kuliah. Pengalaman dengan cyberbullying, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, dikaitkan dengan tingkat harga diri yang jauh lebih rendah, bahkan setelah mengendalikan perbedaan demografis. Peneliti menggunakan perspektif ketahanan rasional dan regulasi emosi daripada pendekatan berbasis defisit tradisional.
Bullying adalah jenis agresi yang disengaja memiliki unsur psikologis dan fisiologis. Cyberbullying paling sering muncul dari masalah hubungan seperti putus cinta, iri hati, intoleransi, geng, dan korbannya mengalami efek negatif yang kuat karena perilaku reaktif mereka umumnya tidak pantas, tidak ada, dan tidak efektif. Peneliti mencatat 5 kemungkinan emosi korban ke dalam kategori pasif, dalam kurung sedih, malu, terhina, dan reaktif, marah, takut. Peneliti memprofilkan remaja dengan analisis klaster berdasarkan pola ketahanan, hasil kesehatan, dan keterlibatan cyberbullying menjadi korban tangguh, sehat tidak terlibat, penindas sehat, korban penindas, teralienasi, dan tangguh bully korban. Studi ini mengusulkan pendekatan ketahanan yang komprehensif, perkembangan, ekologi, relasional, dan pengaturan diri untuk cyberbullying. Pengorbanan lebih kuat untuk anak perempuan daripada laki-laki. Tidak ada perbedaan usia yang signifikan muncul untuk viktimasi dan perbuatan. Respon emosional yang paling sering amarah peringkat pertama 39,7%, diikuti oleh penghinaan 25,9%, kesedihan 17,2%, rasa malu 13,5%, dan takut 9,5%. Ketika peneliti menanyakan pengganggu tentang perasaan mereka, 45,6% dari mereka melaporkan tidak ada reaksi atau saya tidak merasakan apa-apa. 26,6% merasa bersalah, 15,2% merasa baik, diikuti oleh malu 8,9% dan percaya diri 8,9%. Kemampuan untuk membangun hubungan dan mengatur emosi positif dan negatif adalah fundamental bahan bakar untuk ketahanan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah reaksi emosional mereka terhadap viktimisasi dunia maya pada skala 0-1 30,4%. Dari mereka melaporkan tidak ada reaksi. Di antara respons emosional yang paling sering amarah peringkat pertama, diikuti oleh penghinaan, kesedihan, rasa malu, dan takut. Tambahan 16,4% melaporkan perasaan ketidakberdayaan, penyalahgunaan, dan ketidakamanan tentang perasaan mereka. 45,6% dari mereka melaporkan tidak ada reaksi. 26,6% merasa bersalah, 15,2% merasa baik, diikuti oleh malu dan percaya diri. Anak perempuan yang mengalami lebih banyak marah dan penghinaan daripada anak laki-laki, yang lebih dari anak perempuan melaporkan tidak ada perasaan. Namun, emosi negatif eksklusif menang dibandingkan dengan hanya positif atau campuran. Bahkan untuk korban, respon non-emosional lebih banyak terjadi dengan persentase yang lebih tinggi di antara mereka yang termasuk dalam kategori agresif dibandingkan dengan emosi pasif dan reaktif. Yang mengejutkan, RBV juga disesuaikan dengan baik, menunjukkan tingkat kepositifan tertinggi dan tingkat rata-rata keterlibatan dalam cyberbullying. Terakhir, kesimpulan dari review jurnal yang telah kami lakukan adalah teknologi digital seperti email, pesan teks melalui ponsel dan media sosial, klip video, pesan instan, dan foto di situs web pribadi sebagian besar dengan membuat komentar yang menghina atau mengucilkan orang lain dengan maksud untuk menyakiti. Ini mewakili masalah interpersonal yang didasarkan pada konteks sosial yang difasilitasi oleh teknologi. Komunikasi digital tidak mengenal batas waktu. Dengan demikian, ini mewakili peluang dan tantangan sosial yang diperluas, di mana fleksibilitas dan anonimitas dimungkinkan dan remaja merasa lebih nyaman mengekspresikan mereka di media sosial. Dunia digital, semua hubungan interpersonal dan interaksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dan interaksi orang lain. Dan dalam konteks interpersonal ini, viktimisasi dapat terjadi dan melibatkan tidak hanya teman sebaya tetapi juga orang dewasa. Media sosial, kamera ponsel, pesan gambar, pesan instan, dan blog menawarkan cara yang lebih mudah untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, bertukar pendapat, dan berbagai kemudahan lainnya. Namun, internet juga membebaskan individu dari adab masyarakat, moralitas, dan etika sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pelaku intimidasi yang dapat menggoda, melecehkan, menyakiti, dan mengancam korban di rumah secara anonim dengan jumlah korban yang lebih banyak. Peneliti menunjukkan bahwa yang paling beresiko adalah remaja yang baik target maupun pelaku. Korban cyberbully yang mewakili mayoritas 47,1%, N sama dengan 204 dalam sampel kami. Maka dari itu, belajar mengatur emosi dan menjaga hubungan adalah hal yang penting bagi remaja untuk mengatasi berbagai situasi, stres yang timbul, dan segala masalah sosial yang pasti akan mereka hadapi di kehidupan dewasa. Pada akhirnya, perilaku cyberbullying dipengaruhi oleh kemampuan empati pelaku dan karakter dari korban. Dampak yang dirasakan oleh korban setelah mengalami cyberbullying adalah seperti kurang percaya diri lagi. Baik, cukup sekian presentasi review jurnal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.